Halo para pecinta film Indonesia, bertemu kembali bersama saya Bang Jul di Star One TV. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang film yang memang sangat menuai sukses pada selama pemutarannya. Film ini bercerita tentang seorang wanita cantik yang memiliki sahabat dan juga dia membentuk salah satu geng di sekolahannya. Semuanya mulai berubah saat ia bertemu dengan seorang laki-laki tampan tetapi dia sangat dingin. Sikapnya yang acuh tak acuh dan dingin itulah yang semakin membuat si perempuan itu penasaran. Nah, saat mereka mulai dekat, mereka belajar banyak hal satu sama lain seperti mengenal dunia baru. Seperti apa kelanjutannya dan bagaimana kisah cinta dan perjalanan mereka? Langsung saja kita simak ke alur ceritanya. You are gay boy. Film diawali dengan memperlihatkan salah satu wanita cantik bernama Cinta. Dia gadis cantik, pintar dan juga periang. Dia juga merupakan gadis yang pandai menulis puisi, bahkan sering menjadi langganan juara lomba puisi di sekolahnya yang memang rutin diadakan di setiap tahunnya. Cinta memiliki teman tongkrongannya yang begitu kompak dan juga solid di sekolahannya. Saat itu salah satu temannya bernama Alia yang memiliki memar di bagian tubuhnya karena dia sering sekali menjadi sasaran pemukulan yang dilakukan oleh sang ayah saat cekcok dengan ibunya. Cinta bersama sahabatnya yang mengetahui hal itu pun berusaha menghibur si Alia ini. Ya ampun Alia, salah satu di antara kita adalah masalah kita semua. Bahkan Cinta membacakan puisi yang ia kirim untuk lomba dan dengan diiringi gitar akustiknya. Para sahabatnya yang menyaksikan itu merasa terpukau dan yakin jika puisi milik Cinta akan kembali memenangkan lomba puisi di sekolah tahun ini. Mudah-mudahan sih lo semua suka, soalnya ini sebenarnya tentang kita berlima. Ketika tunas ini tumbuh, tangan kita terikat. Kita satu. Bagus banget. Tibalah hari di mana panitia lomba puisi mengumumkan pemenangnya. Ternyata puisi Cinta untuk lomba tahun ini tidak berhasil menjadi pemenang. Pemenangnya adalah Rangga. Lomba puisi kali ini dimenangkan oleh seorang pria tampan bernama Rangga. Dia merupakan seorang pria introvert yang memiliki hobi membaca buku-buku karya sastra. Saking penasarannya, Cinta diam-diam mengambil dan membaca puisi karangan si Rangga yang berhasil mengalahkan puisinya. Hingga akhirnya Cinta memutuskan untuk mencari sosok pria introvert itu untuk ia wawancarai sebagai bahan mading di sekolahnya. Kita harus cepat-cepat ketemu dia, terus kita harus wawancara dia. Cinta berhasil menemukan sosok Rangga yang saat itu tengah membaca buku. Saat Cinta menemuinya dan meminta waktu untuk wawancara, Rangga menolak ajakan itu karena Rangga merasa tidak pernah mengikuti lomba puisi. Gue mau ngucapin selamat ya buat lo. Saya nggak pernah ikutan lomba puisi. Gue kan belum selesai ngomong. Barusan saya ngelempar pulpen ke orang gara-gara ada yang berisik di ruangan ini. Faktanya puisi milik Rangga tidak diikut sertakan olehnya, melainkan dikirim oleh Pak Wardiman, salah satu office boy di sekolahnya. Ia merasa sayang jika puisi milik Rangga hanya terpampang di ruangan tanpa siapapun yang membacanya. Saat itu Cinta meluapkan kekesalannya terkait Rangga di hadapan keempat sahabatnya karena menolak wawancara hingga membuat Alia mengurungkan niatnya untuk curhat kepada Cinta mengenai kondisi orang tuanya yang tengah cekcok. Begitu Alia mengetahui jika Cinta masih memendam kekesalannya terhadap Rangga. Ntar lo kelamaan ngobrol sama gue, lo gak bersiap-siap lagi. Cinta kemudian terpikir untuk menuliskan surat buat Rangga, tapi surat itu justru membuat Rangga emosi saat membacanya. Rangga kemudian mendatangi ruang madingnya tempat kumpul Cinta. Di sini Rangga dan Cinta pergi keluar hingga terjadi adu mulut di antara mereka berdua. Dan tanpa Rangga sadari, saat dia pergi bukunya terjatuh. Cinta segera mengambil buku tersebut secara diam-diam dan membacanya. Bisa ngomong sebentar? Kita ngomong di luar. Ada apa? Maksudnya apa nih? Kamu ini kenapa sih? Tersinggung gara-gara saya nggak mau diwawancara? Enak aja lo ngatain gue manja. Basi, madingnya udah siap terbit.
Setelah berhari-hari Cinta akhirnya menyelesaikan bacaannya. Cinta pun mengembalikan buku tersebut kepada Rangga dan menyelipkan sebuah catatan di dalamnya. Mengetahui jika Cintalah yang menemukan bukunya tersebut, Rangga pun berterima kasih kepada Cinta karena itu adalah buku lama yang sulit didapatkan. Cinta, saya pengen ngucapin terima kasih sama kamu. Kok senyum? Lalu apa? Makasih ya. Kamu tuh kalau lagi kebingungan tuh lebih nyenengin ya? Kamu? Iya, kamu. Rangga pun menyadari jika dirinya dengan Cinta memiliki sebuah kesamaan, yaitu penikmat buku sastra. Kemudian Rangga pun mencoba mengajak Cinta pergi ke sebuah pasar buku bekas tempat Rangga membeli buku-buku lama. Pada sore hari mereka berdua berjalan bersama menemui toko buku itu. Di sana dia sudah tidak memiliki rasa kesal satu sama lain. Namun di saat yang sama Cinta lupa bahwa hari itu dia sudah berjanji bersama temannya untuk menonton sebuah konser band. Tanpa pikir lama Cinta pun bergegas pergi. Namun Rangga mengatakan jika Cinta tidak punya pendirian karena apapun harus dilakukan bersama-sama sahabatnya. Tentu saja Cinta marah mendengar ucapan Rangga itu dan mereka kembali bercekcok. Namun akhirnya Cinta pun pergi seorang diri dengan dipenuhi rasa kesal. Ia pun menikmati konser band bersama keempat sahabatnya. Ampun, gue lupa janjian sama anak-anak ada konsernya pas hari ini. Kayak gak punya pribadian aja. Kan kepentingan pribadi demi sesuatu yang kurang prinsipil. Paling enggak, saya nggak bergantung sama siapa-siapa. Ya, perempuan kayak kamu nggak pantas aja jalan tempat kayak gini sendirian. Perempuan kayak gimana tuh maksud lo? Lu buang-buang waktu sama lo. Keesokan harinya Rangga memberanikan diri menemui Cinta untuk meminta maaf atas ucapan kemarin. Di tempat yang sama ada seorang pria bernama Borne yang selama ini menyimpan rasa kepada Cinta. Borne merasa kesal kepada Rangga yang diam-diam mendekati Cinta. Borne kemudian menemui Rangga untuk tidak mendekati Cinta dan menyuruhnya untuk menjauhi Cinta. Sekaligus mereka berempat pun mengeroyok Rangga hingga babak belur. Urusan apa lo sama Cinta? Oh, nggak lo nggak usah baik nanya deh. Lo cuma jawab aja. Saat pulang sekolah, Borne dibuat semakin kesal karena puisi Rangga terpampang di mading sekolah. Tentu saja ini kerjaannya Cinta karena dia sebagai ketua mading di sekolah ini. Borne berusaha untuk menyelidiki asal-usul keluarga Rangga dan memperingati Cinta melalui telepon bahwasannya ayahnya Rangga adalah orang yang berbahaya. Lo tahu aja, keluarga Rangga tuh berbahaya. Cinta yang tidak percaya dengan berita itu, dia pun bergegas pergi mencari keberadaan Rangga yang sudah 2 hari tidak masuk sekolah setelah peristiwa pengeroyokan oleh Borne dan kawannya. Bermodalkan informasi yang Cinta dapat dari Pak Wardiman, Cinta berhasil menemui Rangga di rumahnya dengan wajah Rangga yang babak belur. Begitupun dengan ayah Rangga yang kemudian menemui Cinta dan Rangga dengan membawakan secangkir teh. Ayahnya juga mengingatkan kepada Rangga yang sebelumnya berjanji akan memasak untuk makan hari ini. Katanya kamu mau masak. Cinta yang mendengar ucapan ayahnya Rangga itu pun sangat terkejut. Dia akan menemani Rangga memasak di dapur dan mereka berdua memasak dengan penuh rasa senang. Saat makan bersama, Cinta mengetahui jika ayah Rangga adalah seorang pensiunan. Karena pada tahun 96 pemerintah menuding ayahnya Rangga sebagai komunis yang terlibat dalam pergerakan makar terhadap pemerintah yang membuat ayahnya diberhentikan dari pekerjaannya tanpa menerima uang pensiun bulanan. Bahkan ayahnya Rangga pun harus berpisah dengan istrinya yang memintanya cerai kala itu. Namun obrolan mereka harus terhenti karena ada insiden pembakaran rumah Rangga oleh sekelompok geng motor. Rangga berusaha mencoba untuk mengajarnya, namun dia tidak berhasil menangkap para pelaku itu. Suruh komunis lah, terlibat gerakan makar lah. Pensiunan yang tidak pernah menerima uang pensiun. Hanya yang reformasi Cinta. Keesokan harinya Cinta menelpon temannya untuk mengabarkan kalau dia sedang sakit. Jadi dia tidak bisa ikut acara bersama teman-temannya. Padahal itu hanyalah sebuah alibi agar Cinta dapat menghabiskan malam bersama Rangga. Karena sebelumnya Rangga mengajak Cinta untuk bertemu di malam hari. Saat mau berangkat, Cinta mendapatkan telepon dari Alia. Dengan penuh isak tangis, Alia mengatakan kalau dia meminta untuk menginap di rumahnya karena dia sudah tidak sanggup hidup bersama keluarganya yang terus saja berantem. Namun Cinta menolaknya karena dia mau pergi dengan Rangga. Gue ke rumah lo sekarang ya. Kenapa?
sama lo. Gue pas banget nih soalnya mau pergi nih, pas. Setibanya mereka di kafe, tanpa sepengetahuan Cinta, Rangga meminta kepada temannya agar mengajak Cinta untuk tampil di atas panggung. Dengan rasa malu, Cinta terpaksa maju dan membawakan puisi milik Rangga dengan diiringi suara gitar temannya Rangga itu. Ku lari ke hutan, kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Dan nyah saja kau pekat. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Atau aku harus lari ke hutan, belok ke pantai. Sementara di tempat lain, Alia yang begitu frustasi akibat orang tuanya yang selalu ribut, dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Cinta dan Rangga menghabiskan malam itu dengan penuh canda dan tawa. Sesampainya di rumah, Cinta mendapatkan kabar buruk kalau ternyata Alia sedang dirawat di rumah sakit. Dia bergegas pergi bersama kedua orang tuanya. Cinta tentu saja menyesali perbuatannya karena telah berbohong kepada Alia, bahkan berbohong juga kepada teman-teman yang lainnya. Temannya Cinta benar-benar marah kepadanya, dan dari kejadian inilah hubungan persahabatan mereka sedikit retak. Cinta yang tak kuasai menemui sahabat-sahabatnya lagi di sekolah, bahkan di saat Rangga menghampirinya, Cinta justru berkata dengan sedikit kesal agar Rangga tidak mendekatinya lagi. Cinta merasa kehadiran Rangga membawa pengaruh buruk terhadapnya dan merenggangkan hubungan Cinta dengan sahabat-sahabatnya. Mendengar perkataan itu membuat Rangga kesal kepada Cinta dan ia pun sepakat untuk saling menjauh. Gue berubah jadi orang yang beda, orang yang gak bener. Gak usah ada maaf-maafan lagi. Sepulangnya sekolah, Cinta akhirnya memberanikan diri meminta maaf kepada Alia yang masih terbaring di rumah sakit dan mengatakan hal yang sebenarnya. Di sini Alia tidak marah kepada Cinta, bahkan Alia bersyukur karena dengan kejadian tersebut membuat ibu Alia sadar dan memutuskan untuk berpisah dengan ayahnya. Alia yang tahu bahwa Cinta malam itu tengah pergi berkencan dengan Rangga, tanpa disengaja terdengar oleh semua teman-temannya, hingga pada akhirnya sahabatnya pun mendukung keputusan Cinta. Kini mereka semua kembali bersama, namun di sisi lain kenangan akan sosok Rangga terus menggeluti pikiran Cinta hingga membuat Cinta sering melamun. Saat Cinta dan temannya sedang berkumpul, ada salah satu dari mereka mengatakan kalau dia melihat Rangga berpamitan kepada Pak Wardiman. Mendengar hal itu, Cinta pun bergegas menemui Pak Wardiman dan menanyakan tentang Rangga. Pak Wardiman menjelaskan bahwa Rangga memutuskan untuk pindah sekolah ke New York, Amerika Serikat, dan hari itu adalah hari keberangkatannya Rangga. Cinta yang menyadari bahwa Rangga adalah belahan jiwanya. Dia segera menyusul ke bandara, namun mobil mereka terjepit di antara mobil lain, hingga akhirnya mereka meminjam paksa mobil salah satu temannya. Sesampainya di bandara, Cinta berlari sekuat tenaga mengejar langkah kaki Rangga, hingga akhirnya dia berhasil menyusul Rangga dan menemuinya. Cinta meminta Rangga untuk membatalkan niatnya bersekolah di luar negeri, namun Rangga pun tetap menolak dan dia akan pergi meninggalkan Cinta. Ia kemudian memberi Cinta sebuah buku yang mana pada halaman terakhirnya terdapat puisi dari Rangga yang ia beri nama Ada Apa Dengan Cinta. Saat di perjalanan pulang, Cinta membaca puisi itu dengan penuh rasa sedih dan senang. Dia juga berjanji akan setia menunggu Rangga kembali ke Indonesia dan untuk menemui Cinta. Datang atas nama cinta, digenangi air racun jingga adalah wajahmu. Ada apa dengan cinta? Tapi aku pasti akan kembali. Bukan untuknya, tapi untukku. Karena aku ingin kamu. Singkat cerita, kini mereka sudah pisah begitu lamanya. Cerita masa SMA kini sudah berlalu bertahun-tahun. Bersepuluh purnama telah berlalu. Cinta bersama sahabat-sahabatnya sudah melangkah jauh. Banyak hal yang telah terjadi. Cinta sekarang telah menjadi pemilik sebuah kafe seni pop mini di Jakarta yang ia beri nama Galeri Kata-Kata Cinta. Sahabat Cinta yang bernama Mili dan Maura hari itu sengaja berkumpul untuk menghibur Charmaine yang baru selesai rehabilitas akibat penggunaan narkoba pasca suaminya meninggalkan Charmaine begitu saja tanpa alasan yang jelas. Sementara Mili saat ini tengah mengandung anak pertamanya bersama suaminya. Dan Maura telah dikaruniai 3 orang anak hasil pernikahannya dengan Chris. Cinta juga mengumumkan bahwa bulan depan akan pergi ke Jogja untuk menghadiri pembukaan galerinya. Dia berniat untuk mengajak ketiga sahabatnya berlibur bersama di Jogja.
Selain itu, Cinta juga mengumumkan bahwa kini ia telah bertunangan dengan pria bernama Trian. Meskipun jauh di dalam lubuk hatinya, Cinta masih belum bisa melupakan Rangga seutuhnya. Cinta bahkan masih menyimpan semua kenangannya bersama Rangga dengan baik. Cinta menerima lamaran Trian setelah berjuang 10 tahun lamanya dari belenggu Rangga yang memutuskan hubungan mereka secara sepihak melalui sepucuk surat. Tak lama setelah Cinta dan keluarganya mengunjungi Rangga di New York. Sedangkan Rangga kini memiliki sebuah kedai kopi bersama sahabatnya Roberto dan mempekerjakan seorang karyawati bernama Donna. Suatu ketika Sukma, adik tiri Rangga, mengunjunginya. Sukma menjelaskan bahwa ibunya selama ini tidak pernah melupakan sosok Rangga yang hidup berdua bersama ayahnya sedari kecil. Sukma bahkan memohon kepada Rangga untuk menemui ibunya untuk mengetahui alasan akan ibunya yang selama ini tidak pernah menemui Rangga. Namun Rangga yang sudah 25 tahun hidup tanpa kasih sayang seorang ibu menganggap dirinya tidak pernah memiliki seorang ibu, dan dia pun menolak ajakan Sukma untuk menemui ibunya yang kini berdiam di Jogja. Aku ada di sini untuk minta Mas temui ibu. Menurutku ada sesuatu yang Mas Rangga harus dengar sendiri dari ibu. Sudah 25 tahun saya hidup tanpa ibu. Tapi saya memang merasa tidak pernah punya ibu. Meskipun pada akhirnya Rangga berubah pikiran setelah tanpa sengaja ia mendapati foto kebersamaannya dengan Cinta pada tahun 2006 silam. Dia berniat akan pergi ke Jogja. Kembali ke Cinta, sebelum mereka pergi ke Jogja, mereka mengunjungi makam Alia yang sudah meninggalkan mereka terlebih dulu. Singkat cerita, Rangga yang kini telah tiba di Indonesia langsung pergi menuju kediaman Cinta. Namun sayangnya Cinta bersama keluarganya kini tidak tinggal di rumah itu lagi. Dan dengan terpaksa Rangga pun melanjutkan perjalanannya menuju Yogyakarta menggunakan kereta api untuk menemui ibunya. Di tempat lain, Cinta dan sahabat-sahabatnya menikmati kebersamaan mereka di Jogja. Secara tidak sengaja, Charmaine dan Milly sempat melihat Rangga di jalanan Yogyakarta. Mereka berdua membututi Rangga hingga ke penginapannya. Charmaine dan Milly pun mendiskusikan perihal Rangga bersama Maura sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu Cinta. Karena merasa jika Cinta harus menemui Rangga untuk menyelesaikan urusan mereka yang belum terselesaikan. Sebelum Cinta akhirnya menikah dengan Trian. Yang jauh di dalam lubuk hatinya, Cinta sangat ingin menemui Rangga, namun sulit baginya untuk mengakui hal itu di hadapan sahabat-sahabatnya. Dia pengen banget ketemu lo, Tak. Ya tapi kalau lo nggak mau juga itu hak lo, Tak. Males ah gue. Apa juga? Masalah yang udah basi. Kita lanjut liburan lagi, gimana? Cinta pun melanjutkan tujuan utamanya di Jogja, yaitu untuk menghadiri pembukaan galeri Eko Nugroho. Berkat informasi dari Chairman, Rangga malam itu menghadiri acara yang sama dengan Cinta, hanya sekedar untuk menyapa sang Cinta yang sekian purnama tidak hadir. Namun kini Cinta telah padam, hanya sapaan ketus yang Rangga dapati. Cinta. Jadi untuk apa kamu ada di sini? Sekarang nyebelin banget. Cinta bahkan meluapkan emosinya kepada Chairman yang mempertemukannya dengan Rangga. Dengan penuh emosi, Cinta mengungkapkan masa lalu Chairman bersama suaminya. Dengan ucapannya itu membuat hati Chairman sangat tersakiti. Cinta lantas meminta maaf dan demi sahabat-sahabatnya Cinta memutuskan untuk menemui Rangga yang terakhir kalinya. Oke, besok pagi gue temuin Rangga. Singkat cerita, kini mereka berdua bertemu di sebuah kafe. Cinta mengatakan kalau apa yang telah Rangga lakukan kepadanya adalah hal yang sangat jahat. Ia mengaku pertemuannya dengan Rangga hanya untuk menghormati sahabatnya yang selama ini telah membuatnya tegar menjalani kehidupan setelah Rangga meninggalkan Cinta melalui sepucuk surat. Selain itu, Cinta juga ingin mengetahui secara langsung alasan Rangga meninggalkan dirinya sehingga Cinta bisa tenang menjalani kehidupan barunya bersama Trian. Sambil berjalan, Rangga menjelaskan semuanya kepada Cinta. Rupanya kondisi Rangga yang kerja serabutan saat itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berjuang menyelesaikan kuliahnya selepas kepergian ayahnya yang membuat Rangga khawatir akan masa depan Cinta jika ia akan menikahinya, dan dengan terpaksa Rangga memutuskan untuk melepaskan Cinta. Cinta menampar Rangga, namun hal itu membuat Cinta tak enak hati. Ia lantas meminta maaf dan berusaha mengakhiri semuanya dengan damai. Kenapa baru sekarang?
Goodbye, Rangga. Saat Rangga menemani Cinta untuk mencarikannya taksi, Cinta baru menyadari jika keberadaan Rangga di Jogja untuk menemui ibunya yang menghilang saat Rangga masih kecil. Cinta pun terkejut dan diliputi penasaran. Kemudian Rangga menceritakan perihal ibunya kepada Cinta dengan mengajak Cinta ke sebuah tempat. Hal itu membuat Cinta bahagia dan melupakan liburannya bersama ketiga sahabatnya. Kemudian Rangga pun memberi Cinta sebuah puisi yang ia tulis untuk Cinta dalam perjalanannya menuju Indonesia. Dia juga meminta Cinta untuk membacakannya nanti di saat Cinta tengah menyendiri. Ini saya tulis buat kamu di pesawat. Makasih ya. Hari terus berganti, Cinta masih belum usai atas urusannya dengan Rangga. Hal itu tentu saja membuat Chairman Milly dan Maura diliputi kekhawatiran hingga sampai subuh setelah 24 jam bersama. Kemudian Rangga akhirnya mengantar Cinta kembali ke villa tempat ia menginap. Cinta tak kuasa menahan baju perpisahannya dan mengakhiri pertemuan mereka dengan sebuah ciuman. Chairman Milly dan Maura langsung menginterogasi Cinta begitu mereka berjumpa dan mereka semua bersiap untuk kembali ke Jakarta. Astaga, Tak. Dari mana aja loh? Belum mandi dan gue belum ngepak. Oh my god. Ya ampun, thanks banget ya. Oke, gue mandi sekarang. Saat di Jakarta, Trian datang menjemput kedatangan Cinta di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara Rangga akhirnya mendatangi kediaman ibundanya. Dan untuk pertama kalinya setelah mereka terpisah selama 25 tahun, Rangga kembali dapat memeluk erat ibunya dan bercengkrama dengan saudara-saudaranya yang lain. Kembali ke Cinta, setibanya di Jakarta, Cinta akhirnya membaca puisi yang ditulis oleh Rangga untuknya. Sebelum kembali ke New York, Rangga ingin mempertegas arti ciuman yang dilayangkan oleh Cinta kepadanya dan berharap masih tersisa rasa untuknya. Kemudian Rangga meminta Cinta untuk bertemu, namun Cinta mengabaikan pesan Rangga itu dan memilih untuk menenangkan pikirannya dengan melakukan yoga bersama sahabatnya. Setelah itu Cinta membuang semua kenangan yang mengingatnya kepada Rangga. Namun dengan perasaan yang bergejolak di dalam hatinya tak mampu ia lawan. Terlebih di saat Rangga mendatangi Cinta di galeri dengan mengatakan bahwa ia menyesal dan berharap hubungan mereka akan kembali seperti sedia kala. Tak ingin menyakiti hati Trian, Cinta mempertegas jika ciuman yang terjadi di antara mereka berdua waktu di Jogja tidak berarti apapun. Dan mendengar jawaban itu, Rangga pun pergi. Saya sadar, saya telah melakukan kesalahan yang besar. Saya mau kita lebih dari itu. Bilang sama saya yang di Jogja itu tidak ada artinya buat kamu. Dan gak ada artinya apa-apa buat saya. Jelas semua. Dan saat keluar dia berpapasan dengan Trian yang hendak menjemput Cinta. Trian akhirnya menyadari perilaku Cinta yang berubah sekembalinya Cinta dari Jogja, yang tidak lain disebabkan oleh hadirnya kembali Rangga dalam kehidupan Cinta. Trian paham betul perasaan Cinta terhadap Rangga selama ini, dan dengan berat hati Trian pun ikhlas dengan keputusan Cinta. Kamu cerita sekarang. Malam itu Cinta kembali mengejar Rangga ke bandara dan Rangga pun tampak gelisah. Dan dia berharap jika langkahnya kali ini akan dihentikan oleh teriakan Cinta. Namun kali ini Cinta tak mampu mengejar Rangga untuk kembali ke New York. Beberapa hari berlalu, Cinta akhirnya memutuskan untuk pergi menyusul Rangga ke New York. Di sana Cinta melihat Rangga tepat di saat Rangga tengah dipeluk oleh Donna, karyawannya, sebagai bentuk rasa terima kasih Donna karena Rangga dan Roberto telah menaikkan gajinya. Dengan penuh rasa kecewa, Cinta menganggap jika Rangga telah memiliki perempuan lain dan ia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Rangga yang mengetahui hal itu langsung mengejar Cinta dan menjelaskan atas apa yang baru saja dia lihat oleh Cinta hanyalah kesalahpahaman semata. Kemudian mereka berdua pun saling mengutarakan perasaannya masing-masing. Dan kembali bersatu di mana Central Park yang diselimuti salju kala itu menjadi saksi bisu akan cinta mereka berdua. Rangga bersama Cinta kembali ke Jakarta dan hidup bahagia. Hubungan yang sudah lama berlalu kini sudah menjadi satu kesatuan untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir dengan penuh kebahagiaan. Saya nggak bisa ngebayangin hidup saya lagi kalau nggak ada kamu. Belum pantas. Balikin balik gue ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga tentunya jangan lupa share ke teman-teman kalian.